Oke, selamat pagi. Jadi pertemuan kedua data mining, ya. Saya sengaja nggak pakai slide sebenarnya, tapi pakai Google Chrome langsung aja ya. Saya langsung ke open new tab dari sini ya. Oke, itu di sini saya udah bikin ini ya, garis besar apa yang mau kita bahas gitu ya. Nanti bisa ditanyakan di grup WA ataupun di ini. Ya, slide baru sampai 4 tapi, ini ya, dikit demi dikit saya nyicil ya bikin videonya. Ini materi yang lain sudah ada juga tapi, ini ya, saya, sesuaikan dulu ya dengan ini, ya. Oke, itu kayak jadi, ini ya, apa namanya, kita langsung, eee, masuk ke materi ya. Oke. Jadi, materi kedua ya, pengenalan ya, mungkin materi pertama jadinya gitu ya. Ada teknik dimensionality reduction gitu ya sebenarnya. Di pengurangan dimensi gitu. Dimensi itu bisa ke samping, kolom ya. Kolom yang nggak penting dihilangin, terus, ke bawah ya, row yang nggak penting dihilangin kan gitu ya, yang bisa menjadi noise atau bias, kita bahas di minggu depan. Oke, dimensional reduction ya, proses mengurangi jumlah variabel acak ya, yang sedang dipertimbangkan dengan memperoleh satu set variabel utama gitu ya sana. Ini pengen mengetahui apa gitu. Ternyata, yang lainnya tidak ada korelasinya gitu ya, sehingga di sana, apa namanya, sebaiknya dihilangkan gitu ya. Jadi dari sana, ini ya, atau mengurangi proses pembelajaran jadinya, bisa data yang sama-sama dihilangkan aja jadikan satu sehingga, apa namanya, ketika load, training set ini sangat ringan gitu misalnya, seperti itu. Ya, terus kolom yang nggak penting ya dihilangin dan sebagainya itu ya. Karena jadinya, itu yang dilakukan di sini, masalah redaction ya. Nanti, selain video ini juga ada video yang khusus membahas pemrograman, nanti menyusul ya. Itu, source code juga belum saya upload ya di sini ya, belum saya upload nanti ya. Sudah ada source code-nya tapi saya rapiin lagi dulu gitu ya, gitu. Terus masuk jelasin dasar scikit-learn ya sama gitu. Oke. Oke, itu. Ini menyederhanakannya mungkin ini di mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan citra sering kali kalian ketemu gitu ya. Jadi ada istilah feature selection, feature extraction. Ini nggak cuma ranahnya citra gitu, tapi juga ranah hampir semua jenis data. Jadi di sini coba kita bahas segala jenis data dulu di sini gitu ya. Gitu. Oke, ya. Terus feature tuh apa gitu? Feature adalah ciri gitu ya. Misalnya ciri-cirinya saya gimana gitu. Ya, mungkin banyak yang gini ya, kalau saya dulu sama dosen saya itu waktu saya satu, nama saya sering nggak diingat kayak nama karena panjang. Ya, tapi, "Oh kamu yang tinggi dulu," gitu ya. Pasti pasti itu yang diingat orang gitu ya, seperti itu. Ya, itu. Ya dan ini ya, kalau dulu saya pakai kacamata, kalau sekarang udah enggak gitu ya. Sekarang udah nggak pakai kacamata itu. Ya, atau ciri ya yang bisa digunakan untuk menyimpulkan atau membedakan sesuatu gitu. Misalnya intinya ciri-cirinya apa misalnya, suatu masakan gimana, pedas gitu misalnya. Kalau nggak pedas bukan itu gitu ya. Topi saya bundar gitu, kalau nggak bundar bukan topi saya gitu, misalnya itu ciri kan ya, ciri. Di feature selection ya, disebut juga variable selection, attribute selection, atau variable subset selection ya, macam-macam istilahnya. Proses pemilihan subset fitur yang relevan ya, variabel prediktor penebak atau digunakan dalam konstruksi model. Jadi memilih fitur yang signifikan ya, penting. Jadi misalnya ini ya, ketika ada kriminal gitu misalnya, cirinya gimana? Hidungnya besar gitu. Terus matanya sipit gitu misalnya ya. Kayak terus, rambutnya, kribo gitu misalnya gitu ya, kulitnya hitam gitu misalnya ya. Gitu, jadinya ras apa itu gitu, supaya saya nggak bilang rasis ini ya, apa namanya, gitu. Rasnya saya bikin abstrak gitu. Ya seperti itu misalnya.
Oke ya, seperti itu ya, ininya itu ya, ininya misalnya kalau apa namanya, fitur yang tidak penting misalnya itu nggak disebutkan gitu ya misalnya. Telinga gitu misalnya, telinganya biasa aja nggak ada kesan dengan telinga ya nggak usah disebut gitu ya misalnya, gitu ya. Bibirnya biasa jadi nggak disebut juga gitu, ya seperti itu. Ya, jadinya kan sama juga misalnya gini ya, kalau tertarik dengan orang tuh apanya sih gitu misalnya. Sifatnya gitu ya, bohong. Ya, oke, tujuan, feature selection gitu ya, intinya sana tujuannya apa ya, penyederhanaan model untuk membuatnya lebih mudah diinterpretasikan. Interpretasikan itu kata favorit saya, oleh, peneliti dan pengguna gitu ya. Waktu pelatihan yang lebih singkat, jadi lebih singkat dalam melakukan training data ya. Untuk menghindari, kutukan dimensi ini karena dimensinya gini jadinya terkutuklah gitu ya. Apa namanya, jadinya ya itu, kacau ya. Akhirnya, dari awal salah sampai akhir dikerjakan lama-lama nggak nemu solusi, itulah kutukan dimensi. Ya. Peningkatan generalisasi dan ya, generasi secara umum gitu ya, dan mengurangi overfitting ya, secara formal pengurangan varian sebenarnya. Seperti itu, overfitting ini terlalu harus begini gitu, padahal enggak gitu kan ya. Ada, toleransi. Jadinya misalnya ada foto saya satu gitu ya, emang emang paling gampang citra sih ya kalau dalam ini ya. Foto saya satu gitu. Harus nih kayak di samping nih gitu ya, samping ini, apa namanya, harus kayak gitu wajahnya baru saya gitu. Kalau misalnya beda dikit, enggak saya itu coba overfitting, tapi itu seperti misalnya gimana ciri-ciri akan terjadi hujan gitu. Ini suhunya harus dari 36 turun jadi 33, besok bla 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 bla. Baru ini. Ya, harus ini, nggak bisa se-overfitting tersebut, tapi inilah gitu ya. Bagaimana kalian ini diskusi satu ya, ini sini, satu satu. Bagaimana kalian membedakan makanan enak dan tidak enak? Jadi seleranya kan beda gitu ya. Ada yang, bilang makanan tidak enak karena kurang gula gitu, atau yang bilang karena kurang garam dan sebagainya, kan ada ciri khasnya masing-masing gitu ya. Ada yang bilang makanan berkuah lebih enak daripada makanan goreng gitu ya. Terus ruangan yang luas dan sempit gitu misalnya, kalau misalnya, ruang kelas itu ya misalnya yang kapasitas 40 orang, itu misalnya dihuni satu orang yang luas banget gitu, tapi kalau misalnya dihuni 60 orang yang sempit banget, desa-desaan, apalagi di tengah corona ini, social distancing gitu, nggak bisa gitu ya. Suara berisik dan sunyi gitu misalnya ya. Jadinya, ada orang yang mungkin tinggal di daerah yang tidak padat penduduk sehingga, ini ya, apa namanya, jarak antar rumah jauh sehingga suaranya terbiasa besar. Karena ngomong sama tetangga harus, volumenya besar gitu misalnya itu mereka nggak ngerasa suaranya besar gitu. Tapi kalau misalnya bagi orang yang biasa hidup kos-kosan itu, ya suara ngomong biasa itu terasa gede gitu. Kalau misalnya saya dulu kan awal-awal saya di Mataram masih pisah dengan keluarga gitu ya, jadinya ngekos waktu itu kan itu ya, awal-awal. Itu, ngomong biasa kayak gini di kos ya nggak nyaman gitu ya, pasti bisik-bisik gitu, seperti itu. Beda gitu ya. Jadi sangat ini ya, sangat, apa namanya, ada cirinya yang bisa kita, gunakan sebagai ini misalnya ya, untuk penentukan keputusan tersebut. Musik yang kalian suka dan tidak suka, ada yang suka musik yang ya, ini ya, banyak distorsinya gitu. Ada yang suka yang banyak bunyi elektroniknya gitu misalnya dan sebagainya, beda-beda ya. Ucapan yang sopan dan tidak sopan gitu misalnya, itu sangat subjektif juga gitu kan ya. Ada orang yang nggak suka disebut Anda gitu kan ya, dan itu misalnya ya. Tapi kalau ada orang yang disebut Anda nggak masalah. Terus fungsi kata Anda itu apa gitu ya, misalnya seperti itu juga ini kan ya. Susahnya berbahasa gitu. Ya, jadi ada subjektivitas tapi bisa kita ambil nilai rata-ratanya di sana gitu kan ya. Jadi apa fitur dari gambar, foto, video, suara, musik, dan kalimat gitu. Misalnya di sini bisa kita, pisahkan gitu ya. Sini ininya di minggu lalu saya mencoba mengatakan tidak ini ya, tidak apa namanya, membahas yang secara mengambil data, tapi ya di sini, ini ya, sebagai perumpamaan saja. Tapi nanti pemrograman semua tidak melibatkan citra ya. Ya, ya itu.
Nah, ini jokes ya. Ini slide yang sebenarnya slide yang lama saya buat ini ya, lama. Jadinya, apa namanya ya, itu ya, jadinya fitur si Harp gitu ya. Ini saya, dulu 9gagger banget gitu jadinya ini, suka pakai, ini ya, Rage Comic gitu ya. Terus, misalnya ini wajah tampan, body macho, moral baik ya. Terus, jenis ya, perilaku sopan santun. Ya, jadi selain yang terakhir mungkin, prodivalidasi kebenarannya gitu jadinya itu ya. Cirinya tidak tepat gitu ya, cirinya halu gitu misalnya. Tergambar foto ininya ukuran dimensi gitu kan, ini kalau kalian nonton sidang tugas akhir, kelas kalian yang mengambil tentang itu gitu kan, misalnya gambar kan misalnya dimensi pengaruh ya, misalnya 128 kali 128, 64 kali 64, akurasinya beda gitu. Karena semakin banyak ciri kadang menjadi, noise gitu kan ya, seperti itulah tanya Pak Bimo, Prof. Asak ya. Kayak, warna proporsi sana ya, ininya RGB, ya CMYK ya, grayscale ya, monochrome ya, edge, batasan garis ya sana ya, skala dot dan sebagainya itu kan ya di computer vision kalau misalnya itu. Jadi ujungnya jadi angka kan, sekali di angka data mining juga sebenarnya gitu ya, data mining juga gitu. Video misalnya dimensi gitu ya sana ya, Full HD, HD VGS. Nah, frame per second itu juga pengaruh ya, 240 frame per second, action kamera biasanya banyak gitu ya, durasinya juga gitu. Jadi misalnya mendeteksi video, maling gitu ya, durasi, trainingnya misalnya 1 menit sama 5 menit mungkin beda gitu ya sana. 5 menit mungkin banyak noise-nya gitu ya sana. Tapi kalau misalnya 1 menit mungkin terlalu overfitting gitu ya sana juga. Susah ya. Kayak, fitur suara ya sana, amplitudo ya, besar gitu misalnya ya. Frekuensi tinggi rendah ya misalnya itu, ya. Frekuensi misalnya kalau musik-musik elektronik mungkin bagian bass-nya yang banyak gitu kan ya. Kalau misalnya, musik-musik metal tuh misalnya mid-nya yang gini gitu misalnya gitu ya. Pitch, yang rendah gitu, pitch misalnya sama suara manusia ya. Durasinya juga gitu ya, fitur suara ya sama fitur musik gitu beda lagi. Intinya data mining yang menggunakan notasi musik itu juga banyak tapi tidak populer gitu ya sana. Misalnya deteksi, musik yang sedih, musik yang sedih dan slow, musik yang sedih dan kenceng gitu misalnya ya. Misalnya itu kan ya, apa namanya, heavy metal, speed metal banyak yang lagunya sedih tapi kenceng gitu. Ya, itu kalau ada yang hobi musik gitu mungkin bisa diskusi dengan saya karena saya sedang kekurangan teman untuk bahas itu. Kayak, itu ya, kayak namanya, chord ya, chord progression gitu misalnya ya, jadinya apa namanya kan itu yang banyak digunakan untuk deteksi plagiasi gitu ya. Ini chord progression nggak relatif bisa digunakan untuk ini ya, apa namanya, untuk ini, untuk plagiarisme gitu. Jadinya kadang banyak orang sok tahu di sana gitu kan ya. Menurut saya chord progression dan secara umum memang orang tidak bisa mengklaim chord gitu ya sana ya, chord progression. Tapi kalau notasinya persis itu baru mungkin disebut sama ya, nada vokalnya gitu atau nada apa namanya, nada melodi misalnya piano atau gitarnya sama itu tuh yang ini kan ya. Kalau piano kan tangan kiri megang chord, ya tangan kanan mainin melodi kan itu biasanya BPM gitu ya, dan sebagainya. Nah, BPM notasi sama, chord progression sama, tapi BPM-nya beda itu masih bisa dituntut plagiarisme dan sebagainya gitu. Jadi luas ya, saya coba bahas data mining yang luas ini gitu ya dulu. Nanti ujungnya masuk pemrograman ya bahas yang itu aja gitu ya, istilah MIDI. Jadi MIDI itu adalah kumpulan notasi ya sebenarnya bukan ringtone jadul gitu, bukan gitu ya. Ya fitur kalimat, subjek, predikat, objek gitu ya. Nanti kita juga bahas text classification gitu ya, text classification ya. Materinya sudah saya upload di YouTube, silakan browsing ya sama saya sempat. Saya kemarin sempat gunakan materi tersebut untuk mengajar di ini ya, kelas yang bukan apa namanya IT gitu ya sama ya. Ya di mana ya rahasia itu. Ya, kayak, itu ya, ininya itu ya, keterangan di mana ya. Dari sana bisa misalnya dari sini kita keterangan bisa tahu kejadiannya kapan sih gitu ya. Objek apa sih, misalnya objeknya adalah corona, membahas corona gitu ya. Subjek siapa, misalnya penduduk di kota mana gitu ya. Predikat ya, bepergian, kebayang ya.
Feature extraction ininya proses reduksi dimensi di mana set awal variabel mentah direduksi menjadi kelompok yang lebih mudah dikelola. Intinya kalau feature selection kan kolomnya dihilangi atau row-nya dihilangi. Tapi kalau misalnya feature extraction ya berubah gitu. Berubah ya berubah gitu ya seperti itu. Jadi dari gambar yang kumpulan dot dan warna jadi angka gitu, ada jadi histogram gitu misalnya kan beda-beda ya sana. Ya itu, jadi kalau ataupun misalnya ini ya apa namanya dari teks itu misalnya dari teks jadi sebuah matriks yang berisi kata dan kuantitasnya gitu misalnya seperti ya feature extraction namanya. Terus kalau misalnya ini ya yang saya sering pakai itu adalah kalau di data numerik adalah fuzzy gitu ya, fuzzy. Itu juga masuk feature extraction ya sana di sana. Atau dalam bentuk ini ya, apa namanya, diubah ke bentuk diskrit gitu ya. Jadi misalnya panas, sejuk, dingin gitu. Itu feature extraction. Jadi disederhanakan ya, panas misalnya dari berapa sampai berapa, sejuk dari berapa sampai berapa, sampai itu misalnya itu ya sana. Ya, contohnya feature extraction ya, karena mengubah kontras warna dan menjadikan gambar monokrom misalnya itu ya. Oke, menyamakan pitch suara durasi tertentu menggunakan ini ya, deteksi ucapan tertentu misalnya. Ini kalau speech ini ya recognition, speech processing ya pitch-nya disamakan ya jadinya semua orang sama gitu ya. Untuk ini supaya untuk ini ya tinggal dihitung ini apa namanya frekuensinya aja, bukan ini ya. Ininya berkat feature extraction misalnya terbukti gini ya, orang melakukan ini ya, misalnya tidak bayar di kantin gitu ya, pukul XKY gitu. Canggih amat tuh kantin sekarang udah pakai CCTV cerdas itu misalnya. Diskusi ini sebenarnya kalau di slide saya waktu ngajar dulu itu ini ya, ini muncul di transisi belakangan itu hantunya gitu ya. Karena mengajari mesin misalnya gitu ya. Ini berkaitan dengan mesin learning juga gitu kan. Untuk mengetahui ada sosok manusia di dapur malam hari, ada suara di gudang, atau harus yang harusnya tidak ada penghuni pada malam hari gitu misalnya. Jadi di sini ini ya dalam konsep machine learning ini kan berkaitan aja dengan machine learning juga data mining gitu. Intinya jika ingin mendeteksi penyusup perlu dilatih kondisi citra ruangan ya dapur kosong kayak gimana sih gitu ya. Citra ruangan dapur dengan sosok manusia gitu misalnya dikasih ya. Nah, itu. Ada labelnya klasifikasi. Suara di gudang saat sepi, suara yang dianggap tidak wajar. Ini sengaja misalnya mukul panci gitu misalnya ya. Apa namanya untuk melatih ini misalnya ya. Atau sengaja niruin suara kucing gitu biar deteksi, oh ini suara kucing gitu misalnya. Itu bisa kita latih semua gitu ya. Jadinya misalnya data mining ya, data mining intinya misalnya data mining di sana dari apa namanya eee, data suara dari sepanjang malam itu, informasi apa yang bisa kita dapat. Kalau kita sebagai manusia gitu kan ya bisa bedain suara kucing, tapi kalau suara panci sama suara benturan lain tuh mungkin kita susah bedain itu. Tapi kalau kita, tahu kucing gitu, tahu suara kucing pasti bisa bedain suara kucing gitu ya. Tapi kalau bunyi panci sama bunyi sapu jatuh gitu mungkin kita nggak bisa dan sebagainya gitu ya. Seperti itu diperlukan citra juga. Jadi kenapa perlu training data? Ini kita di sini ini ya semua perlu training dalam mining gitu ya. Ini ada apa namanya untuk dalam mining itu informasi itu ada kita harus membuat apa namanya data sampel gitu ya, data sampel sebagai pembanding gitu ya. Kecuali ini jadinya saya nggak setuju misalnya kayak sistem pakar itu kita yang membuat aturan secara langsung gitu jadinya. Kalau itu bukan cara cerdas tapi pemrograman sekuensial biasa gitu jadinya if else else if biasa gitu bukan ini ya bukan bukan kita membuat data mining kesimpulan dari apa namanya hasil pembelajaran gitu bukan seperti itu. Intinya kita tidak bisa menggambarkan bagaimana bentuk ya. Jadi bagaimana diperlukan ya, kita nggak bisa menggambarkan secara langsung dengan bahasa mesin ya gitu. Ini gini misalnya hidung besar gitu misalnya hidung besar tuh bagaimana gitu.
lebarnya berapa, tingginya berapa, kita nggak bisa, tapi otak kita sebenarnya mengkalkulasi, oh hidungnya orang tuh besar gitu. Tapi gini ya, kalau misalnya, orang Kaukasian gitu ya, kalau bilang B gitu kan rasis ya gitu ya. Apa namanya, itu, ini kan ya, apa namanya, biasa lihat hidung yang mancung gitu misalnya kalau mungkin masuk ke Asia mungkin, oh orang Asia hidungnya tidak mancung gitu. Kalau bilang P kan ini ya, apa namanya, rasis juga. Ya, kayak, itu ya, jadi, tetapi kita menunjuk foto mana yang berisi manusia atau tidak gitu misalnya. Jadinya, bagaimana caranya kita kasih mesin tersebut foto-foto, ini ya, manusia dan bukan manusia gitu kan ya. Jadi gimana cara deteksi kita memberitahukan cerah dan tidak, kita kasih, data intensitas cahaya di mana cerah dan intensitas cahaya di mana mendung gitu misalnya. Terus, hujan tuh gimana datanya, contohnya datanya seperti apa, ya ada deteksi curah hujan misalnya menggunakan, raindrop detector dan sebagainya gitu ya. Dia ada biasa mengatakan akan tetap ada suara sama sekali di gudang yang amplitudo nol, tapi kita bisa memberikan contoh suara yang tidak kita inginkan seperti pintu terbuka, suara manusia, barang itu dan sebagainya. Jadi kalau noise lain itu diabaikan gitu misalnya kayak suara burung hantu gitu misalnya. Gitu misalnya. Karena emang melihara burung hantu gitu misalnya kayak, apa namanya, yang siang-siang tuh siapa namanya, Irfan Hakim gitu ya misalnya kan tuh ya. Saya nggak sengaja nonton itu. Kayak, seperti itu. Ya, intinya sini ya, intinya, apa namanya, oke ini ya di mata kuliah sebelumnya gitu ya. Jadi ini diabaikan saja, saya lupa ngedit ya sebenarnya. Seperti itu ya. Intinya, dari topik tersebut ya, misalnya nih yang tahun lalu gitu ya, misalnya klasifikasi kesuburan tanaman, deteksi suara alat musik misalnya gitu ya. Pengenalan umum secara wajah gitu ya. Ya umur berdasarkan aja foto bayi ditaruh, apa namanya, foto remaja ditaruh, foto orang dewasa, foto kakek nenek gitu ya, lansia. Ya, bahasa jurnalis itu percakapan bahasa gitu, bahasa percakapan gitu. Misalnya beda ya, misalnya, tanggal sekian diadakan bla 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 gitu. Ada konser tanggal sekian, beda ya percakapan gitu. Dari sana topik tersebut ya pertimbangannya data apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana kalian membedakan data tersebut sebagai manusia gitu ya. Fitur apa yang kalian pilih dari data tersebut itu misalnya, bagaimana kalian melakukan ekstrak fitur dari data tersebut. Coba dipikirkan aja ini nggak tugas beneran, nanti tugas benerannya beda ya, seperti itu. Oke, itu barangkali tentang materi ini nanti di perkuliahan kalau ada pertanyaan bisa atau enggak kalian udah nonton dan penasaran bisa langsung nulis komen di video ini ataupun, bisa bahas di grup WA ya. Oke, itu ya sekian, terima kasih ya.